Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang penerapan etika profesi pendidikan. Nah, sebelum kita menyaksikan video, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Mona Muslimah dengan NIM 22202020147. Dengan rekan saya yang cantik, Catherine Nabila dengan NIM 22302023330. Dan yang paling ganteng, Wira Prasetya Utama dengan NIM 22202020160. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian etika profesi pendidikan. Nah, secara bahasa etika itu dapat diartikan sebagai cara berpikir, perasaan, dan juga kebiasaan. Sedangkan secara istilah, etika itu dapat diartikan sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan konsep-konsep nilai yang baik dan menjadi panutan dalam hubungan kemanusiaan antar manusia. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari profesi. Profesi itu adalah suatu jabatan atau suatu pekerjaan yang memerlukan suatu keahlian khusus. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan. Pendidikan itu menurut KBBI itu berasal dari kata didik yang mendapatkan imbuhan pe dan juga akhiran an. Nah, dari kata tadi dapat diartikan secara umum yaitu usaha manusia. Usaha manusia untuk menumbuhkan dan juga mengembangkan potensi kondisi yang baik itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke, dari ketiga pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya etika profesi pendidikan adalah seperangkat prinsip dan juga aturan moral yang mengatur perilaku tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, etika profesi pendidikan itu sangat penting dan juga menjadi landasan untuk membangun hubungan yang baik dan juga bermakna antara guru dan juga siswa. Oke, yang kedua yaitu etika profesi pendidikan. Sebagai profesional, guru juga harus melayani masyarakat di bidang pendidikan dengan profesional juga. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan potensinya, kemampuannya, dan juga mutu layanannya. Nah, dalam membimbing peserta didik, Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 kalimat yang terkenal, yaitu Ingargo Sungtulodo, Inmedia Mamungkarso, Uri Handayani. Nah, dari ketiga kalimat tadi tercermin etika profesi guru terhadap peserta didik. Yang pertama, guru itu harus bisa menjadi contoh bagi peserta didik. Yang kedua, guru itu harus bisa memengaruhi dan mengendalikan peserta didik. Yang ketiga, guru itu harus bisa menghargai potensi dan juga keberagaman siswa di dalam kelas. Poin yang ketiga yaitu landasan etika profesi guru. Landasan etika profesi guru ini mempunyai 4 elemen sesuai dengan sistem etika. Yang pertama itu landasan tauhid, yang kedua itu landasan keseimbangan, yang ketiga itu landasan kehendak bebas, dan yang keempat itu merupakan landasan pertanggungjawaban. Oke, mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu penerapan etika profesi dalam masyarakat. Nah, teman-teman, jadi guru sebagai suatu profesi kependidikan mempunyai tugas utama nih, yaitu melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Menurut Umar Tirta Raharja, adanya kaitan guru dengan masyarakat ini sesungguhnya karena adanya kaitan antara masyarakat dengan pendidikan yang dapat ditinjau dari segi berikut. Yang pertama, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, yaitu mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang terakhir yaitu dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Manusia berusaha mendidik dirinya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat dalam belajar, bergaul, dan sebagainya. Nah, dan selanjutnya yaitu penerapan etika profesi pendidikan dalam keluarga. Jadi teman-teman, lingkungan keluarga ini sebagai tempat yang pertama dan utama seseorang mendapat pendidikan.
Keluarga sebagai lingkungan pertama tentu saja memiliki faktor yang penting dalam membentuk pola nilai moral, norma maupun etika yang baik. Dalam hal ini diantaranya melalui perhatian, kasih sayang, serta penerapan budi pekerti yang baik dari orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi ada beberapa penerapan etika profesi pendidikan guru di dalam keluarga ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membentuk anggota keluarga menjadi manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu menanamkan kejujuran pada anggota keluarganya. Yang ketiga yaitu memupuk semangat keluarga dan kesetiakawanan anggota keluarganya. Dan yang terakhir yaitu mendorong partisipasi anggota dalam menyukseskan jalannya pendidikan. Selanjutnya yaitu peranan etika profesi pendidikan. Nah, jadi etika ini memiliki peranan penting dalam profesi karena suatu profesi harus dijalankan dengan etika yang baik. Apalagi profesi guru harus dijalankan dengan etika yang baik karena pada dasarnya guru ini adalah seorang pendidik yang mana semua tingkah laku ataupun tutur kata pasti akan ditiru oleh siswa. Maka dari itu seorang guru harus didasari oleh etika yang baik. Adapun peranan etika dalam profesi itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan nilai-nilai etika suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, masyarakat profesional sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang tertuang secara tertulis yaitu kode etik profesi dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Dan yang ketiga yaitu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagai anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama itu tertuang dalam kode etik profesi sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Di sini saya akan membahas pada bagian G tentang peranan etika profesi pendidikan menurut ahli. Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu pelakunya. Jadi dapat diistilahkan bahwa profesi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Tetapi pada penerapannya juga diperlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan penerapan dalam praktek tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Di sini Syekh Dr. Muhammad Sulaiman menafsirkan makna ayat, maka tanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Mereka di sini adalah para ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Tanyakanlah kepada mereka jika kalian tidak mengetahui bahwa para utusan Allah itu dari golongan manusia. Begitu juga dengan segala hal yang tidak diketahui oleh seseorang, hendaklah ia menanyakannya pada ahlinya atau pada orang yang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Tentang hubungan etika dengan pendidikan. Semua jabatan masyarakat ada kode etik. Demikian juga dalam jabatan guru, kode etik diartikan sebagai aturan tata susila keguruan tingkah laku. Guru umumnya memiliki panduan, memiliki penampilan lain dari kepribadiannya. Bagi anak didik yang masih kecil, guru adalah contoh teladan yang sangat penting dalam pertumbuhannya. Oke, baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami hari ini. Ke laut memancing ikan, perginya bersama kawan. Sekian presentasi yang dapat kami bagikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.